Bab 1203. Mendengar kata-katanya, diskusi kerumunan menjadi lebih keras, dan ekspresi mereka sudah mulai curiga. Mereka tidak bisa tidak saling berspekulasi. Perilaku Fulan ini tidak biasa, dan diam-diam diperkuat pada saat ini. Lin Yu melirik reaksi orang-orang di sekitar matanya, senyum puas muncul di sudut mulutnya, dan kemudian tersenyum pada Yuan Jiang dan berkata, "Kapten Yuan, apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura tidak tahu?" Yuan Jiang, yang awalnya tertegun, tiba-tiba mengguncang tubuhnya ketika mendengar kata-kata Lin Yu, buru-buru menyatukan tangannya, dan berkata berulang kali, "Kapten He, ini. Hal semacam ini bukan lelucon, aku tidak tahu itu." "Apa kamu tidak tahu?" Lin Yu tiba-tiba mencibir, wajahnya tenggelam, dan bertanya, "Saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan Tan Kai dan memintanya untuk mengirimnya kembali ke pesawat militer. Apakah Anda mencoba memberi hantu batin itu kesempatan untuk menghubungi tersangka? Katakan, Anda apa niatnya?" Dia secara khusus mengancingkan topi besar pada Yuan Jiang, dan Yuan Jiang, yang ketakutan, menggigil lagi, menurunkan busurnya, dan berkata kepada Lin Yu dengan keringat dingin, "Kapten He, kamu tidak bisa menakut-nakuti aku dengan ini. Beri saya 100 keberanian, saya tidak akan pernah berani. Anda tidak tahu hubungan saya dengan Direktur Yuan, sebagai keponakannya, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" Lin Yu melihat ekspresi ketakutannya yang tulus dan gentar, dan hatinya tiba-tiba menjadi rahasia. Dia tahu bahwa dari identitas Yuan Jiang, kecurigaan Yuan Jiang memang sangat kecil. Lagi pula, jika Yuan Jiang memiliki masalah, dia bisa langsung mengendalikan Yuan He untuk mati. Tentu saja, kecuali Yuan He sendiri memiliki masalah, tetapi Lin Yu tahu bahwa Yuan He bahkan lebih tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Meskipun Yuan He sangat jauh di kota, dia hanya mengagumi posisi kekuasaan dan tidak akan mengambil risiko pada tahap kehidupan ini. Dengan resiko sebesar itu, melakukan hal yang membingungkan. Karena kamu bukan hantu, kamu selalu bisa menyerahkan orang kepada kami. Bu Cheng bertanya pada Yuan Jiang dengan dingin. Yuan Jiang menelan ludahnya, ekspresi wajahnya sedih untuk sementara waktu, dan itu tampak sangat memalukan. "Kapten Yuan masih menolak memberikan orang kepadaku." Lin Yu mencibir ketika melihatnya, dan berkata, "Baiklah, lupakan saja, biarlah diserahkan kepadamu." Tetapi karena kejadian ini, beritanya bocor, yang menyebabkan kewaspadaan Ling Xiao dan Wan Xiu, sehingga penangkapan mereka berubah. Itu bahkan lebih sulit, maka semua tanggung jawab ditanggung oleh Anda. Ayo pergi." Lin Yu berkata untuk pergi, dan ketika kata-katanya jatuh, dia berbalik dan berjalan menuju mobil yang datang. Ekspresi Yuan Jiang berubah, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata dengan cemas, Kapten He, aku berjanji padamu, aku akan memberikannya padamu, berikan padamu." Hati Lin Yu tiba-tiba mengendur saat mendengar kata-kata Yuan Jiang. Ia sangat takut Yuan Jiang bersikeras untuk tidak memberikan orang kepadanya untuk tujuan balas dendam, dan kemudian semua yang telah mereka lakukan akan benar-benar ditinggalkan. "Namun, Kapten He, saya ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda, silakan ambil langkah untuk berbicara." Yuan Jiang buru-buru berjalan ke sisi Lin Yu, menarik Lin Yu ke samping, dan kemudian berbisik, "Kapten He, tahukah Anda bahwa saya harus membawa orang ini kembali ke markas besar Departemen Pesawat Militer?" "Mengapa?" Lin Yu sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu karena aku dengar anak ini ada hubungannya dengan Ling Xiao dan Wan Xiu." Yuan Jiang buru-buru berkata, "Itulah mengapa saya ingin membawa anak ini kembali ke pesawat militer, dan berencana untuk menginterogasi diri saya sendiri." "Apa hubungan antara keduanya?" Lin Yu semakin bingung ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak mengerti mengapa itu ada hubungannya dengan Ling Xiao dan Wan Xiu, jadi Yuan Jiang harus menginterogasi dirinya sendiri. "Karena Zhang Yuxi." Yuan Jiang buru-buru berkata jujur, "Sebenarnya,
inilah yang dimaksud Paman dan Suicu. Hanya Ling Xiao, Wan Xiu, dan Zhang Yacai yang dapat ditemukan dalam masalah ini. Tentu saja, Ling Xiao dan Wan Xiu harus memeriksa sampai akhir dan membiarkan mereka benar-benar jatuh cinta. Tapi di sini di Zhangjia. Pergi saja ke Zhang Yuxi di sini, jangan melangkah lebih jauh. Meskipun apa yang dia katakan tidak jelas, artinya cukup jelas. Untuk beberapa alasan, tidak nyaman bagi keluarga Zhang untuk terlibat terlalu dalam, jadi dia ingin menginterogasi si Shaochun secara pribadi untuk mencegah orang lain menanyakan informasi yang seharusnya tidak ditanyakan. Mendengar perkataan Yuan Jiang, Lin Yu juga tiba-tiba tersadar, dan berkata sambil tersenyum, ternyata memang begini, oke begitu, jangan khawatir, tujuan saya hanya untuk menangkap Ling Xiao dan Wan Xiu. Adapun keluarga Zhang, mereka jika Anda tidak menyinggung perasaan saya tentu tidak repot-repot merepotkan mereka. Sejak terakhir kali dia membersihkan Zhang Yihong dan Zhang Yitang karena bayang-bayang iblis, ketiga bersaudara dari keluarga Zhang ini memang sangat pendiam selama periode ini, dan tidak ada lagi ngengat. Itu bagus, itu bagus. Yuan Jiang tersenyum dan mengangguk, dan berkata, keluarga Zhang benar-benar takut padamu. Terakhir kali Zhang Yihong dan ketiga bersaudara pergi menemui Zhang Yuxi, aku juga memeriksa nada suara mereka dan bertanya apakah mereka siap. Aku membalas dendam padamu, tapi mereka bertiga terlihat lebih jelek dari yang lain. Mereka hanya menyempitkan mulut dan marah, dan bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang kejam. Lin Yu tersenyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berpikir bahwa tiga bersaudara dari keluarga Zhang sekarang adalah gelang sungguhan. Setelah itu, Yuan Jiang tidak menghentikannya, dan membiarkan Lin Yu membawa pergi si Shaochun. Pada perjalanan berikutnya, Lin Yu membawa kembali si Shaochun yang diikat dengan 5 kuntum dengan sangat mulus. Han Bing telah menunggu lama, dan ketika dia melihat Lin Yu membawa orang, dia menghembuskan napas dan berkata, aku baru saja menerima berita bahwa Tan Kai dan yang lainnya dihentikan oleh Yuan Jiang, dan aku masih khawatir kamu tidak bisa membawa orang. Bawa ke sini. Hampir, berkat akal sehatku, aku membawa orang ke sini. Lin Yu bercanda sambil tersenyum. Cheng Sen buru-buru mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya dan memberi isyarat kepada mereka untuk membawa si Shaochun, yang masih koma, ke ruang interogasi. Ketika Han Bing melihat ini, dia juga akan mengikutinya, tetapi pada saat ini Lin Yu tiba-tiba meraih pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan terburu-buru menginterogasinya, kamu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa yang lebih penting? Han Bing tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan curiga. Berapa banyak orang di sekitarmu yang 100% dapat dipercaya? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, ingat, kamu bisa mempercayainya 100%. Yang terbaik adalah menjadi seseorang seperti Tan Kai, yang telah mengikutimu dari awal sampai sekarang. Meskipun Lin Yu tidak mengatakannya dengan jelas, Han Bing tahu itu pasti masalah besar, mengerutkan kening dan memikirkannya dengan serius, lalu berkata dengan suara yang dalam, ada sekitar 4 atau 5. Mereka telah mengikutiku dan Tan Kai sejak mereka bergabung dengan pesawat militer, sampai baru saja. Oke, kalau begitu biarkan 4 atau 5 orang ini, mulai sekarang, menatap dengan mata terbelalak, meluruskan telinga, dan memperhatikan sepenuhnya gerakan sekecil apapun di departemen pesawat militer, selalu memperhatikan dan menanyakan tentang perilaku anggota lainnya. Mata Lin Yu bersinar tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, segera setelah kamu menemukan sesuatu yang tidak normal, segera laporkan padaku.